ruwiya diriwayatkan apa anak Utbatal Hulam. Karena iku ono sapa Utbah yu'ajjinu. Iku mengadon, bikin adonan sapa Utbah daqiqahu ing tepungnya ikilah Utbatal Hulam. Wa yujaffifulan menjemur sapa ikilah Utbahu ing daqiq fi syamsi ing dalam terik matahari. Sumaya kulunuli dahar sapa Utbahu ing iki tepung. Wa yaqululan dawu sapa iki Utbah. Kisratun ayakfina kisratun. Kisratun cukup ing kita, cukup ing ingsun kisratun apa cuwilan. Cuwilan wa milhun lan garam. Sudah ini aja makanan begini-beginian aja udah cukup. Hatta yutahayya'ah sehingga disiapkan fil akhirati ing dalam akhirat asyawa'u apa masakan. Wa ta'amulan makanan at-tayyibu kang enak, kang lezat. Soal masakan yang lezat nanti aja. Nanti saja. Di sini cukup begini-begini aja enggak apa-apa. Wa kana lan ono sapa iki Utbah yakhudhu iku ngalap sapa Utbah al-kuza ing kendi. Fa yaghrifu nuli nyibuk, mencibuk sapa iki Utbah bihi kelawan kus. Min hubbin saking cupu. Kana kang ono apa hub fi syamsi iku ing dalam srengenge. Naharahu ing dalam waktu siange Utbah. Jadi gaya hidup Utbatul Hulam ini begitu sederhananya. Begitu sederhananya. Makanan ya yang tidak elit-elit ya secukupnya. Sudah porsinya kecil. Jenis makanannya bukan jenis makanan yang elit, ya yang biasa-biasa saja. Fatakulu nuli ngucap maulatun sepo seorang budak kang dimerdekakan lahu kadue ikilah Utbah. Ya Utbah tu wahai Utbah, tuan Utbah. Lau aktaita mbok yoho memberi mewehaken sepo tuan ni ing kula. Mewehaken daqiqoka ing tepunge tuan. Mbok yo panjenengan niku maringake dumateng kula tepung panjenengan fa khabastu nuli damel roti sinten kula. Kemudian aku bikinkan roti hu ing daqiq laka kangge tuan. Wa barratu lan gawe adem sapa kula. Gawe adem sinten kula laka kangge tuan almaa ing banyu. Nah, biar kami aja yang menguruslah masalah makan minum panjenengan niku. Panjenengan tinggal tahu beres gitu aja. Fayaqulu nuli ngucap sapa Utbah laha maring iki maulad. Ya umma fulanin aduh mbok fulan qad syarati teman-teman dadekaken berod sapa sira ani saking ingsun kalbal ju'i ing anjingnya lapar yang diperumpamakan bagikan anjing. Jadi ya itulah orang-orang dulu ingin menempatkan segala sesuatu sebagaimana mustinya. Nafsu ya difungsikan, diperlukan hanya sebatas sebagai anjing aja itu, hanya sebatas sebagai anjing penjaga. Tidak lebih. Nafsu itu bukan dijadikan sebagai tuan. Nafsu itu ya diperlakukan, difungsikan sebagai anjing. Anjing itu diperlukan, iya diperlukan untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga. Anjing itu diperlukan kalau misalkan punya aset-aset yang berharga kan. Susah untuk menjaganya, ya udah pelihara anjing sudah. Udah pelihara anjing, punya kambing banyak, ya kan memerlukan penjaga kan. Penjaganya siapa? Ya anjing aja udah nggak apa-apa. Anjing itu loyal. Begitupun nafsu manusia. Manusia mesti harus dibekali nafsu. Kalau tidak ada nafsu, dunia bisa jadi kacau. Seandainya manusia seperti malaikat, nggak ada nafsunya, ya sudah, habis semuanya. Tidak punya nafsu makan, ya udah buat apa? Ke sawah, buat apa? Ke toko, buat apa? Ke kantor, buat apa? Kerja. Toh nggak butuh makan ini. Jadi malaikat kan gitu.
Jadi nggak ada kehidupan yang dinamis. Kalau manusia jadi malaikat semua, atau bahkan malaikat hidup di muka bumi ini sebagai ganti manusia, ya nggak ada dinamika kehidupan, nggak ada dinamika kehidupan. Wong malaikat nggak ada nafsu. Buat apa kerja? Buat apa aktivitas? Buat apa kawin? Buat apa? Nggak ada aktivitas sama sekali. Sudah jadi malaikat, jadi boro-boro akan tumbuh sawah yang indah kan. Nah, sawah yang menguning tidak ada. Yang ada cuma tumbuh ilalang dan hutan. Boro-boro akan ada pasar, kehidupan pasar yang ada sowong semuanya. Penuh dengan sawang-sawang. Boro-boro ada kehidupan dinamika, sudah semuanya lesu. Kenapa? Karena manusianya nggak punya nafsu. Jadi mesin penggerak dinamika hidup ini ya nafsu. Mesin penggerak dinamika kehidupan ini adalah ya nafsu. Dengan adanya nafsu itulah manusia melakukan aktivitas, saling bekerja sama, saling bersosial. Jadi sebatas itu aja. Kalau tidak bisa mengontrol, ya ini nafsu bahaya juga. Jadi adanya nafsu itu penting. Tapi ya sebatas itu saja. Kalau kemudian nafsu diperlakukan seperti raja, nah ini bahaya. Makanya Syekh Utbatul Ghulam ini menyatakan kalbul ju', lapar yang diperumpamakan bagaikan anjing. Itu. Qala dawu sapa Syaqiq bin Ibrahim. Berkata sapa Syaqiq bin Ibrahim, laki itu ketemu sapa ingsun. Ketemu Ibrahim bin Adham ing Kiai Ibrahim bin Adham, seorang waliullah. Di Makkah ing dalam kota Mekah. Fi suqil laili ing dalam pasar malam. Inda maulidin Nabi ing dalam nalikane maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rame ketika maulid Nabi ini rame. Ya beki menangis sapa Ibrahim bin Adham. Wa huwa hale utawi Ibrahim bin Adham iku jalisun wong kang lungguh. Binahiyatin ing dalam siji sudut pojok minat tariqi saking dalan. Aku jumpai Ibrahim bin Adham ini pas di pasar malam pada saat maulid Nabi, dia lagi nangis di satu sudut jalan. Ini apa-apaan ini Kiai Ibrahim bin Adham lagi ngapain itu di jalan? Fa'adal tu nuli pindah, maksudnya menghampiri sapa ingsun. Aku hampirilah dia ilaihi maring Ibrahim bin Adham. Wa qa'atu lan lungguh sapa ingsun. Aku kawani, aku duduk ing dalam sandinge Ibrahim bin Adham. Wa qultu lan takon sapa ingsun, ish hadzal buka'u, utawi endi perkara hadzal buka'u ikilah tangisan apakah ini wahai Tuan? Tuan Syekh Ibrahim bin Adham, panjenengan Anda kok sampai menangis itu kenapa? Ya Aba Ishaq. Faqala nuli jawab sapa Syekh Ibrahim bin Adham, khairun ay abkani khairun. Gawe nangis ing ingsun khairun apa satu kebagusan. Ada satu kebaikan yang membuat diri aku ini menangis. Fa awattu nuli baleni sapa ingsun hu ing Ibrahim maratan kelawan saambalan wasnataini lan rong ambalan wasalasan lan telung ambalan. Maksudnya apa? Aku mangsuli, aku desak terus ini Ibrahim bin Adham ini. Apa itu maksudnya kebaikan-kebaikan yang bikin nangis itu apa? Kebaikan yang bikin nangis apa? Sampai aku mendesak, bertanya terus-menerus supaya dia cerita. Supaya Ibrahim bin Adham ini cerita. Faqala nuli dawuh sapa Ibrahim bin Adham. Berkatalah Ibrahim bin Adham ini, ya Syaqiqu, he Syaqiq, ustur nutupano siro alaya ing atase ingsun. Wis. Kamu enggak usah tahu. Sudah.
Fakultu nuli ngucap sapa ingsun Syakik, ya akhi he sedulurku, wahai saudaraku, kul ngomong tuan, ma ing penjelasan sikta kang kerso sapa tuan. Sampaikan aja penjelasan yang kau inginkan. Faqala nuli jawab sapa iki Ibrahim bin Adham li maring ingsun. Begini ya, Syakik. Ceritanya begini nih. Istahat kepengen nafsi apa ikilah awak ingsun. Kepengen mungzu salasina awet 30 sanatan apane taune. Sikbajan ing sayur sikbaj. Marakun yukmalu minal lahmi wal khalli, suatu sayur yang dibikin dari daging dan cuka. Bahan-bahan aku ini semenjak 30 tahun yang lalu tuh kepengen merasakan empal gentong yang ada di pleret itu. Kalau zaman sekarang aku ini sudah kepengen itu, orang pada antri di sana tuh. Yang di pinggir jalan tuh ramai sekali. Saben hari itu macet. Aku tuh penasaran kayak apa rasanya. 30 tahun yang lalu aku sudah menginginkan. Ketika menginginkan aku tahan lagi. Terus menerus aku tahan. Pengen makan empal gentong. Nggak aku turutin sampai 30 tahun. Berkeinginan merasakan empal gentong tidak aku turutin. Famana tu nuli mencegah sapa ingsun ha ing nafsi. Aku cegah diriku sendiri. Jahdi kelawan sekuat tenagaku. 30 tahun coba. Begitu kepinginnya merasakan itu masakan, tidak pernah aku turuti. Hatta idza kana sehingga ing dalem nalikane ono albarihatu apa waktu mau bengi, sampai terjadi tadi malam itu kuntu ono sapa ingsun jalisane wong kang lungguh. Tadi malam di saat aku lagi duduk-duduk, waqad ghalaba hale teman-teman ngelindih mengalahkan ni ingsun anu asu apa ngantuk. Tiba-tiba dumadakan tiba-tiba anak utawi ingsun bifatan iku ketemu karo pemuda. Tiba-tiba di saat tadi malam aku berjumpa dengan seorang pemuda, syabin kang ya masih muda, biadihi kang iku ing dalam tangane fatan qodahun utawi mangkok akhdaru kang warna hijau. Dia datang kepadaku membawa mangkok berwarna hijau. Yaklu kang membumbung minhu saking qodah bukharun opo uap asap. Wah, delengane kelihatannya ini bawa masakan. Aromanya aduh sedap sekali. Aromanya sedap, asapnya masih panas. Ini sup masih panas. Empal gentong masih baru ini, bukan masih ngebul ini, masakan masih ngebul. Wa raihatu sikbad. Wa raihata sikbajin sertane aroma sup sikbaj. Masih ngepul, masih ngebul ini. Qala berkata sapa Ibrahim bin Adham, fajtama'tu nuli konsentrasi sapa ingsun. Bihimati kelawan tekad ingsun anhu saking fatan. Saya konsentrasi jangan tergoda oleh empal gentong itu. Jangan sampai mau itu, tapi aromanya kok aduh enak sekali. Aromanya Masya Allah. Masa iya aku sudah 30 tahun tiba-tiba kalah oleh beginian. Faqarrabanu limarkaken sapa iki pemuda sapa fatan hu ing qadah. Wa qala ngucap sapa fatan, ya Ibrahimu wahai Kiai Ibrahim. Kul dahara panjenengan. Ini silahkan panjenengan dahar niki. Silahkan Anda makan ini sup. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun,
Ma'akulu ora mangan sapa ingsun. Saya tidak mau makan sudah. Saya tidak mau makan. Wa qad taraktu hale temen wis ninggal sapa ingsun. Wa qad taraktu hale temen wis ninggal sapa ingsun hu ing iki makanan. Makanan sikbaj ini, empal gentong ini sudah aku tinggalkan sama sekali. Meskipun tadinya aku begitu penasaran rasanya. Kenapa aku tinggalkan? Lillahi, karena Allah Ta'ala. Karena ngajar nafsu. Karena ngajar nafsu supaya jangan seenaknya jadi tuan. Kamu tuh pangkatnya anjing. Nafsu itu pangkat anjing. Pangkatnya anjing. Artinya bukan majikan, bukan tuan, bukan presiden. Ya anjing pun ya memang diperlukan. Bukan aku tidak perlu nafsu. Memang aku juga perlu nafsu, tapi sekedar jadi anjing aja. Itu. Faqala nuli ngucap sapa Fatan, pemuda tadi bilang li maring ingsun, qad at'amakallah. Qad at'ama teman-teman makani. Teman-teman makani ka ing Tuhan Allahu sapa Gusti Allah. Ini bukan Anda yang ingin makan, tapi Allah ingin ngasih makan Anda. Sudahlah, makan saja. Bukan Anda yang ingin makan, tapi Allah lah yang menginginkan Anda makan. Jadi kamu mau ikut siapa? Mau mengikuti perintah dirimu sendirikah yang tidak mau makan, atau perintahnya Allah yang menyuruh kamu makan? Pilihannya gitu. Apa kamu mau memenangkan pilihanmu, atau engkau memprioritaskan pilihan Allah? Kul mangano sira sudah wis. Mangano tuan, daharo tuan. Famakana moko ora ono iku lika duwe ingsun. Jawabun apa jawaban? Illa anni angin setuhune ingsun iku bakai itu, iku nangis sapa ingsun. Saya cek, aduh, Masya Allah. Saya ingin tirakat, saya ingin ini, kok tiba-tiba dikasih begini ya. Faqala nuli ngucap sapa ikilah Fatan li maring ingsun. Kul dahara tuan rahimakallah. Muga-muga melasi ning tuan sapa Allahu Allah. Faqultu nuli ngucap sapa ingsun. Saya jawab lagi. Qad umirna, teman diperintah sapa ingsun. Diperintah alana toraha ing yen to tidak memasukkan, ing yen to orang nganjingaken, tidak mencemplungkan, ya maksudnya tidak memasukkan sapa kita fi wi'aina ing dalam wadah kita, ing dalam weteng, maksudnya wadah itu perut kami, illa min haitsu angin saking jalur naklamu kang wis ngerti sapa kita. Kan perintahnya Allah, perintah agama itu kan supaya kita berhati-hati makan, tidak sembarangan makan kecuali jelas sumbernya. Faqala nuli ngucap sapa Fatan, pemuda ini berkata lagi, Kul daharo tuan, makanlah engkau, afakallah, muga-muga memaafkan ka ing tuan Allahu sapa Allah. Fa inna ma a'taitu, maka angin pestine ngupai sapa ingsun hu ing ikilah to'am. Faqila nuli diucapkan limaring ingsun pemuda, ya Khadiru, he Khidir. Jadi ini Nabi Khidir, pemuda ini Nabi Khidir. Pemuda ini Nabi Khidir. Idhab lungau sira, pergilah kamu. Bihadza kelawan iki makanan. Wa atim lan makanano sira. Kasihlah makan sira hu ing iki makanan nafsa Ibrahim bin Adham ing awake Ibrahim bin Adham. Faqad rahima, teman-teman wis melas ha ing nafsa Ibrahim Allahu sapa Allah min tuli sabriha, karena panjange kesabaran nafsu Ibrahim alama ingatase ujian yahmilu kang memanggul apa nafsuha, kang memanggul sapa Ibrahim ha ing ikilah nafsiha min man iha bayane mengontrol nafsi Ibrahim. I'lam warwa sira ya Ibrahimu, he Ibrahim,
Anni ing setuhune ingsun. Sami tu iku krungu sapa ingsun al malaikata ing para malaikat. Yaquluna hal ngucap sapa malaikat. Ngucape mengkene. Man u'tiya falam ya'khudh talaba falam yu'ta. Man utawi sapa wonge iku u'tiya diparingi sapa man. No. Falam ya'khudh nuli ora gelem nampani sapa man. Ini jadi kalau orang dikasih itu terima sudah, jangan sok bergaya-gaya apa apa. Soalnya ada orang yang suka begitu. Soalnya ada yang apa namanya tuh sok menolak begitu kan, sok menolak. Gayanya gaya menolak. Boten usah. Tidak usah Anda ngasih saya amplop. Itu gayanya begitu. Gayanya begitu. Udah, kalau memang kamunya tidak tamak, terima. Kalau kamunya tidak tamak, kecuali kalau kitanya tamak, jangan gitu. Kalau kitanya tamak ya nggak boleh. Ini kita, kalau tidak tamak, ada orang memberi, ya hormati, terima. Kecuali kalau tamak. Soalnya banyak orang tamak. Gayanya gaya begitu. Gayanya begitu. Kalau amplop ditolak. Tapi kalau wakaf langsung gitu-gitu aja, main. Langsung main ke sana kemari. Langsung cawuk ke sana, cawuk kemari kan. Jadi kalau rekening silahkan diisi nomor rekening saya itu. Silahkan nomor rekening ini disumbang. Kalau ada orang ngasih amplop gayanya ditolak. Nah, ini kan apa-apaan orang tuh kan. Apa-apaan. Orang itu profesional aja. Kalau memang dirinya memang tidak tamak, terima aja. Dikasih amplop, dikasih berkat, nggak usah malu. Tidak usah merasa, terima aja. Kalau memang benar tidak tomak. Kalau memang benar tidak tomak, terima aja. Nggak usah bergaya-gaya, boten. Tidak. DWK dirinya lu mencantumkan nomor rekening, silahkan sumbang. Ini itu. Nah ini kan orang apa-apaan. Maksudnya tuh apa? Maksudnya apa? Gayanya suka menolak. Gayanya menolak pemberian orang. Tapi di televisi dia membuka nomor rekening supaya orang-orang pada nyumbang. Ini apa-apaan? Sekali lagi, apa-apaan? Maksudnya apa? Kalau memang tidak tomak, orang memberi, terima. Terima saja. Man utawi sapa wong uktiya iku diparingi sapa man. Falam ya'khudh. Nuli ora gelem nampani, ora gelem ngalap sapa man. Tolabah. Maka nantinya ujung-ujungnya tolabah. Maka meminta-minta supaya gimana? Meminta-minta. Falam yu'ta nuli ora diparingi supaya man. Fakultu. Jadi terima saja kamu, Kiai Ibrahim. Terima. Saya tahu kamu tidak tomak, terima aja. Kamu profesional, kamu nggak usah berlagak begitu. Faqala. Kemudian Fakultu nuli ngucap sapa ingsun Ibrahim bin Adham. Ingkana lamun ono opo kelakuan, lamun ono opo urusane kadzalika iku kaya mengkono-mengkono kudu nampani. Kayak kalau memang urusannya harus menerima, faha ana moko ikilah utawi ingsun. Nah, inilah saya. Bayana yadaika iku ing dalem ngarepane Tuhan. Li ajlil akdi karena arahi akad ma'allahi ing dalam sertane Allah. Saya ingin profesional transaksi dengan Allah saja ini dalam hal ini. Bahwa diteken bahwasanya saya menerima sub ini bukan karena keinginan saya. Tapi Allah yang menyuruh untuk menerimanya. Itu profesional, hebat ini orang. Ini orang hebat, namanya juga wali. Wali itu.
Jadi teken di sini. Kalau kalau orang zaman sekarang mungkin pakai materai kan, pakai materai. Bahwa di sini saya menerima sup, makanan sup yang masih hangat ini bukan karena keinginan saya loh ya, tapi Allah yang memberikannya. Itu sampai begitu, sampai li ajlil akdi ma Allah tuh, pakai materai. Saking dheweke itu yakin, saking dirinya itu yakin, tidak ingin melanggar prinsipnya, saking tidak ingin melanggar prinsipnya, sampai bikin perjanjian akad dengan Allah. Sumal tafattu nuli noleh sapa ingsun. Fa idzan tiba-tiba ana utawi ingsun bifatan kelawan ketemu wong nom akhara kang sejen. Nawala kang memberikan sapa ikilah fatan hu ing iki pemuda pertama itu Nabi Khidir syai'an ing suwiji-wiji. Wa qala lan ngucap sapa fatan akhar ya Khadiru he Khidir lakim ndulangono sira. Suapilah kamu hu ing iki Ibrahim bin Adham anta yasira. Falam yazal moko ora gingsir, ora henti-henti sapa Khidir. Yulaqimu iku ndulangi menyuapi sapa Khidir ni ing ingsun. Hatta na'astu sehingga ngantuk sapa ingsun. Fantabahtu nuli ngelilir terjaga sapa ingsun wa halawatuhu hale utawi manise makanan, enake makanan. Fi fami iku ing dalem cangkeme ingsun. Itu. Qala dawu Syakikun sapa Kiai Syakik. Nah, Kiai Syakik setelah diceritakan oleh Ibrahim bin Adham mengenai kisahnya itu, akhirnya dia berkata, fakultu nuli ngucap sapa ingsun Syakik, ari ngatonaken tuan ni ing kula kafaka ing telapak tangan tuan. Fa akhadtu nuli ngalap sapa ingsun ngalap bikafihi kelawan tangane Ibrahim bin Adham. Faqabbaltu nuli nucup sapa ingsun, ngambung tangan sudah langsung, Masya Allah, langsung ngambung tangan. Ini panjenengan iki kiai temenan, panjenengan iki wis bener-bener ngaku Kiai Syakik ini ngaku, Masya Allah, ini orang profesionalnya tinggi, ya sudah. Kalau ini keinginan Allah ya sudah, saya meninggalkan keinginan saya. Aku pilih keinginan Allah daripada keinginan aku sendiri. Padahal dheweke duwe program ingin ngajar nafsu. Jare Gusti Allah kongkon makan, ya sudah, disuruh makan ya saya makan akhirnya. Ini agama ini fleksibel, tidak kaku kan. Agama ini fleksibel. Wa qultu lan ngucap sapa ingsun Yaman, wahai zat yutaimu kang makani sapa man. Yaman ini Gusti Allah maksudnya. Wahai engkau Allah yang memberi makan al-jia'a ing wong-wong kang ngelih. Al-jia'a syahwati ing wong-wong kang ngelih syahwate. Idza sahahu ing dalam nalika beneraken sapa al-jiya' al-man'a ing mengontrol. Mereka sudah benar-benar mengontrol, engkau kasih makan. Jadi bukan karena ambisi. Ibrahim bin Adham itu makan empal gentong lah. Bukan karena ambisi pribadi. Memang karena perintahnya Allah, sudah kamu makan. Ya sudah makan. Kalau ambisinya sudah nggak punya ambisi lagi sudah. 30 tahun ada empal gentong tidak diladenin. Sudah nggak pernah diladenin. Ya akhirnya kan keinginan terhadap empal gentong sudah nggak ada. Sampai akhirnya Allah sendiri yang ngasih. Yaman wahidat yakdahu kang kalau korek api dijegres ke apa arane
Bahasa Indonesia jegres ku apa? Jebul. Memantikkan. Memantikkan, jegres. Bahasa yang kayak kerekan ya dijegres itu yakdahu. Jegres. Bahasa kita kan. Kalau korek api ini dipantikkan. Wahai engkau zat yakdahu kang memantikkan sapa iki lahman fid dhamiri ing dalam hati. Memantikkan al yakina ing gelora keyakinan. Ya kayak apa namanya Asian Games atau Olimpiade itu kan obor itu kan. Tadinya kan dipantikkan jegres, kemudian menyala. Nah, ini gambarannya seperti itu. Hati ketika dipantikkan api tauhid, menyala-nyala. Yaman. Jadi obor itu kan lambang kesemangatan. Yaman wahai zat yasfi kang gawe waras sapa man. Qulubahum ing pira-pira ati ya ibad. Min mahabbatihi krana demen ikilah man. Atara ana toh ningali tuan. Li syaqiqin kanggo syaqik ing daka ing dalem ngarsane panjenengan. Halan ing suwiji tingkah, suwiji keadaan yang terhormat. Wahai engkau yang telah memberikan orang-orang lapar ketika mereka mampu mengontrolnya. Wahai engkau yang memantikkan semangat keyakinan di dalam hati manusia. Apakah engkau melihat pada diri syakik ini suatu keadaan terpuji? Sumarafa'tu nuli ngangkat sapa ingsun syakik ngangkat yada Ibrahim ing tangane Ibrahim ila sama maring langit, maring ke atas. Wa qultu lan ngucap sapa ingsun biqadri hadzal kafi. Kelawan derajate ikilah telapak tangan indaka ing dalem ngarsane Tuhan. Dengan aku bertawasul dengan derajat telapak tangan ini di sisimu. Wa biqadri sahibihi lan kelawan derajat pemilik ikilah hadzal kafi. Wabil judilan kelawan loman kedermawanan alladzi wajada kang menemukan sapa sahibuhu menemukan mingka saking tuan. Jud gawe yo loman sapa tuan. Dengan telapak tangan dan pemiliknya serta kelomanan kedermawanan yang didapati olehnya dari engkau. Berilah kedermawananmu ala abdika ing atase hamba tuan. Al fakiri kang fakir. Ila fadlika fakir kang butuh ila fadlika maring anugerah Tuhan. Wa ihsanika lan kebagusan Tuhan. Telek tekane Tuhan fadlika, telek tekan wa ihsanika wa rahmatika dan rahmati Tuhan. Wa illam yastahiqqa lan senajano orang ngahaki sapa al fakir. Zalika ing mengkono-mengkono ihsan fadlika. Qala dawuh sapa ikilah syakik. Faqama nuli ngadeg Ibrahimu sapa Ibrahim bin Adham wa masyalan mlaku sapa Ibrahim hatta adrakna sehingga mencapai sapa ingsun mencapai al-baita ing rumah. Kisah tentang Ibrahim bin Adham, seorang wali yang profesional. Nafsu memang diperlukan. Memang siapa yang tidak merasa perlu terhadap nafsu? Selama manusia hidup di dunia ini ya perlu nafsu. Diperlakukan nafsu ya nafsu. Nafsu itu sebagai anak buah, sebagai penjaga itu aja. Penjaga itu ya anjing itu aja. Jadikan sebagai anjing. Bukan kita tidak perlu nafsu sama sekali, perlu nafsu itu. Ya sebatas sebagai anjing, bukan sebagai tuan, hanya sebagai anjing, nafsu nih. Sampai dia mengontrol sampai segitunya. Dikasih makanan oleh Allah tuh, ada kiriman makanan, teken tanda tangan sampai teken, sampai bikin akad bahwa ini makanan datang bukan karena keinginan saya. Gitu. Allah yang memberikan. Bukan karena keinginan saya.
Saya tidak ingin makanan itu. Bahkan didesak untuk makan, aku tolak kan. Ini keinginan aku kan menolak. Keinginanku menolak. Tapi Allah menyuruh aku nerima, ya sudah aku terima.